Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terima kasih Tuhan, selamat malam. Terpujilah Tuhan Maha Baik. Ia telah menyertai kita sepanjang siang hingga malam ini. Bahkan janji penyertaannya tidak pernah dipungkiri. Ibadah bersama keluarga saat ini kita hayati sebagai suatu perayaan lawatan Tuhan bagi masing-masing kita. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Bersabda jagat patuh padanya, oleh hukum yang abadi Dia pimpin semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan umat Allah. Selamatlah surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Mari kita siapkan hati menyatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena dari hari ke hari, dalam berbagai situasi dan kondisi, kuasa-Mu nyata. Ya Allah, Sang Maha Peduli dan penuh kasih sayang, Engkau melihat segala kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau tetap setia. Saat ini kami berkesempatan menghayati kembali persekutuan bersama keluarga melalui doa, nyanyian, dan firman. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami yang memberikan keyakinan percaya bahwa dalam persekutuan kami mengalami kehadiran-Mu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Kita akan masuk dalam pujian berbalasan dari Mazmur 105 ayat 1 hingga 4. Bersyukurlah kepada Tuhan
serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Oh, kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengasihan-Mu menikmati persekutuan dalam kedekatan percaya pada pembacaan dan perbuatan firman. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdiri menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitab dari surat pertama Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Kita malam hari ini melakukan penelaahan Alkitab. Justru kita hanya dari 2 ayat, dan yang pertama berbicara tentang perkawinan. Silakan, ada yang berpendapat. Nah, pengalaman ibu-ibu yang sudah atau bapak yang sudah menikah, apa sih pernikahan itu menurut bapak ibu, dan bagaimana menikmatinya, menjalaninya? Dua orang yang lain gender itu, Jenis kelamin ya. jenis kelamin dipersatukan dalam Tuhan melalui
rancangan Tuhan sendiri agar manusia itu tidak hidup sendiri, supaya ada saling itulah, menopang. Saling menopang. Jadi dibentuklah suatu perkawinan dan itu harus diberkati Tuhan. Harus ya. Ya. Jadi bukan sekedar cuma saling mencintai satu sama yang lain, terus tidak adanya janji ya keduanya itu di hadapan Tuhan, itu bukan perkawinan namanya. Oh gitu ya. Menurut saya Iya, terima kasih. Bagaimana menurut Ibu? Oh, Bapak dulu katanya. Pak Ferry, gimana Pak Ferry? Perkawinan khususnya Nasrani, yang pasti satu sudah mengikuti awal pertama yang diajarkan sama gereja. Yang kedua ya harus diberkati dengan apa yang sudah aturan-aturan gereja itu sendiri. Untuk kehidupan selanjutnya kembali lagi ke manusianya. Bisakah dia memberikan yang terbaik, walaupun itu kasih, walaupun itu pertengkaran pasti ada, tapi kembali lagi ke manusianya itu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ibu Noni? Aduh. Ibu Sofi dulu. Buat saya pernikahan itu seperti firman Tuhan di kitab Kejadian, kita disuruh, Allah berfirman bahwa beranak cuculah. Jadi menurut saya untuk itu kita harus ada dalam satu perkawinan. Dan perkawinan itu ya sama seperti Bu Widodo tadi, bahwa mempersatukan dua orang dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga yang saling mengasihi satu sama lain, dan yang pasti dalam berkat Tuhan. Ya, semuanya itu betul, dan memang menurut sudut pandang Alkitab, iman percaya Kristen, perkawinan itu dikehendaki oleh Allah. Dan tujuannya adalah untuk laki-laki dan perempuan menikmati hidup yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak ada yang menuduh, tidak ada yang curiga. Dan yang utama, pernikahan itu adalah ilahi. Kenapa ilahi? Karena di situ dikenal oleh Tuhan bahwa Dia boleh hadir. Saya mau mengutip satu pemahaman dari Rabbi Maimonides. Dia katakan, when a man unites his wife, the divine person in them. Nah, ini sesuatu yang sangat ilahi yang tidak terpisahkan oleh hal-hal yang memang ada duniawi, seperti Pak Ferry tadi katakan. Duniawi seringkali ya juga ada berantemnya ya, pasti dikit ya. Gak tahu kalau banyak, saya tidak menikah. Kenapa saya tidak menikah? Karena saya berpikir menjalani kehidupan pelayanan lebih praktis. Minta maaf, bukan semua orang tidak menikah. Saya memilihnya seperti itu. Karena saya berpilih pernikahan itu adalah pilihan. Bukan sekadar bicara jodoh, tapi itu pilihan. Ketika ketemu, kita tidak memiliki klik atau keinginan senang, berdekatan, mengalami kedekatan, kita juga bisa menolak, bisa membatalkannya itu kan. Tapi kalau sudah nyaman, tenang, kok selalu terbayang dan merasa gayeng gitu ya, nyaman kata orang Madura, mengalami kedekatan, ya sah-sah saja. Dan ini yang dikatakan ilahi, begitu dekat laki-laki dan perempuan dalam berkat Tuhan, diridhoi bahwa ini adalah kudus, ini adalah hal yang khusus karena ini mau melaksanakan perintah Tuhan, sehingga
menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan yang dikenan oleh Tuhan. Bedanya apa? Ketika kita memilih pernikahan itu harus seiman, karena kita akan sama-sama mengalami berbagai tantangan kepribadian, dalam kesukaan, cita rasa, selera, hobi. Bisa jadi itu hal yang tidak menyatukan kita. Tetapi ketika kita menikah, kita melihat bahwa dia adalah dianugerahkan Tuhan istimewa untuk saya, melengkapi saya dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan rahmatkan. Apa yang terjadi dengan jemaat di kota Korintus pada waktu itu? Mereka berpikir ya melakukan hubungan dengan yang tidak seiman, dengan siapa saja, bahkan mungkin juga atas nama kesenangan-kesenangan yang sesaat, melampiaskan keinginan dagingnya. Akhirnya dia tidak lagi menghargai bahwa suami atau istrinya itu adalah tempat untuk bersekutu, tempat di mana Tuhan mau hadir di dalam tali persekutuan itu. Tali persekutuan yang tanpa curiga, tanpa paksaan, tanpa emosi, tapi menyerahkan diri sepenuhnya, melengkapi. Dan tidak selalu dikatakan kita memiliki kesamaan persepsi, kesamaan kehendak. Selalu ada hal-hal yang bertentangan, dan ini yang menjadi intinya sebenarnya. Bagaimana kenapa rumah tangga menjadi sesuatu untuk menghadirkan rasa tenang, gayeng ya, nyaman. Karena dimulai kita berupaya dari yang berbeda menjadi bersama, mau mengalami kedekatan, mau menempuhnya secara bersama. Dan ini yang terjadi ketika sudah tidak ada lagi ketidaksepahaman, ketidaknyamanan, maka kata yang dipakai untuk dikatakan orang-orang yang telah kawin bukan aku, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Unik ya. Kenapa? Rupanya ada perjuangan hak ataupun juga keinginan kesamaan bahwa kita memiliki, seharusnya ya, kita tuh memiliki panggilan hidup yang menghargai suami, menghargai istri sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Karena makanya dipakai istilah balance, pasangan, bukan saingan, tapi balance, seimbang. Padanan itu sehingga kalau satu lemah, yang lain juga lemah. Kalau salah satu melemahkan diri dan melemahkan yang lain, bagaimana kekuatan itu muncul? Nah, kata ini mau mengingatkan kita bahwa istri kalau ia harus hidup, kalau dia sampai bercerai, ia harus hidup tanpa suaminya. Kata yang dipakai adalah holiste, dari suamimu, berpisah, meninggalkan. Sedangkan perintah kepada suami tidak boleh menceraikan. Final, bahwa perbedaan ini berpengaruh dalam kehidupan Yahudi, bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh budaya di Korintus yang dahulu, bahwa perempuan mengambil sikap lebih dominan menceraikan suaminya. Ini hal yang menakutkan. Kalau tetapi kenapa itu harus terjadi? Kan gitu. Ya mungkin sudah berulang kali ada hal-hal yang menjadi terpendam dan akhirnya tidak mampu lagi untuk meninggalkannya. Maka yang diinginkan adalah melepaskan, meninggalkan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Bagaimanapun Tuhan tetap menghendaki tidak ada perceraian. Itu dia. Perceraian itu hanya maut yang memisahkan dalam perkawinan Kristen itu. Dan sampai orang bercerai berarti ada sesuatu yang
harus dia bereskan di hadapan Tuhan, baik suami maupun istri. Ada masalah tentu, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah bukan dengan keributan, bukan dengan percederaan, tetapi diselesaikan dengan damai. Nah, ini menjadi satu kabar bagi kita seketika mungkin saat ini seolah-olah kita dipisahkan, ada physical distancing ataupun social distancing. Apakah kita harus menceraikan? Enggak kan? Justru ada kerinduan untuk saling mendekat. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita itu mengalami kedekatan dalam kerinduan iman, dalam pemahaman kita dipenuhi dengan pengharapan, dengan iman percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa peduli, yang Dia tidak pernah menahan berkat bagi kehidupan rumah tangga. Makanya kehidupan rumah tangga selalu ada suami dan istri yang bersekutu. Kalau dia tidak bersekutu, ngerinya cenderung untuk berseteru. Kalau sudah berseteru, di mana lagi ada keinginan untuk bersatu tubuh, bersatu jiwa, bersatu roh. Dan dalam kesatuan itu Tuhan hadir. Saat berseteru, kita memilih jalan sendiri. Dan ini yang harus diingatkan, bahwa ketika seorang istri meninggalkan, tidak boleh meninggalkan. Berarti yang mengambil langkah adalah istri. Dan mengapa? Tentu akhir-akhir ini ada banyak orang yang kita dengar ya, kenapa istri meninggalkan suaminya? Apakah ada pengalaman di kita dengan keluarga? Bagaimana pengalaman sikap kita menghadapi hal-hal yang demikian? Apakah kita menjadi kompor untuk memisahkan? Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus juga memberikan telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami apa yang terjadi. Dan kehidupan Tuhan adalah Dia mau berdamai. Tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak selesai ketika dua orang itu datang membawa seluruh persoalannya kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan. Tuhan yang menjamah hati kita, Tuhan yang memberikan kita kelegaan untuk berpikir, kelegaan untuk menerima, dan kemauan untuk sama-sama menghargai satu sama yang lain. Ketika setiap kita hanya merasa diri lebih benar, tidak ada. Merasa bahwa saya telah dikecewakan, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Dan ini yang dikehendaki. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu artinya suami yang mencerai, mengambil keputusan untuk cerai itu suami. Kalau istri meninggalkan, biasanya kalau ibu-ibu agak tidak senang, malah ada lagu ya, pulangkan saja aku pada ibu. Nah itu, bagaimana? Mau menurut kita gimana? Apakah setelah ada masalah keluarga kita harus meninggalkan masalah kita? Justru masalah tidak harus dihindari. Masalah harus kita hadapi, tetapi tidak dengan emosi, tidak dengan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ini menjadi panggilan kita untuk kita memelihara perkawinan. Maksudnya kehidupan rumah tangga. Mungkin bagi mereka yang belum menikah, kapan ya menikah? Ya Geri ya. Senang sekali berpikir akan segera menikah ya. Padahal nanti mau kasih makan apa? Begitu tugas-tugas yang harus diselesaikan, ada hal-hal yang harus dikerjakan sendiri, istrinya curiga. Oh, kamu sudah punya simpanan ya? Kan gitu. Nah, ini yang harus kita lewati, kita pahami, kita hargai bahwa kehadiran hidup pasangan
suami istri adalah pasangan di mana Tuhan berkenan hadir. Bukan istri sendiri, suami sendiri, tetapi di dalam keduanya yang bersekutu Tuhan hadir. Nah, ini yang akhirnya membuat kita, dunia boleh saja menawarkan cara-cara hidup yang memisahkan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap bersekutu, tetap melekat dan berharap pada kekuatan yang seolah tidak terlihat, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan yang memberikan kita rasa tenang, rasa senang, rasa damai, dan kita melakukan itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan hadir dan turut bekerja dalam perjalanan hidup rumah tangga kita, keluarga kita, kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, juga kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita. Ada pertanyaan? Silakan. Bu Pendeta, saya mau bertanya tentang yang disampaikan Ibu tadi tentang perceraian. Di dalam Alkitab itu kan ada peraturan sebagai orang Kristen tidak boleh bercerai, tapi di dalam kita bernegara atau pemerintah Pada kenyataannya itu hal-hal tersebut banyak dilakukan bahkan oleh orang-orang kita seiman. Bagaimana GPIB menyikapinya dengan tentang hal tersebut? Terima kasih Pendeta. Ya, nah ini hal yang menarik Ibu Nuni. Ini faktanya secara Alkitabiah, secara Alkitab iman Kristen, mula-mula memang gereja sangat menentang sesuai kitab suci ya perceraian itu. Tetapi akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri ada banyak perceraian yang terjadi. Alasannya apa? Apakah gereja juga bisa menerima? Ya, akta gereja GPIB telah memberikan peluang bagi mereka yang bercerai hidup. Ya, perceraian hanya kematian toh. Ya, kenapa? Karena memang ada KDRT. Ada hal-hal di mana sering kali terjadi, mungkin secara efektif selalu ditindaskah, entah laki-laki maupun perempuan. Nah, iya, baik verbal maupun non verbal. Nah, ini akhirnya bagaimana mau bertahan, padahal pernikahan itu intinya pada dasarnya hakikatnya itu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menjalaninya, yang hidup dalam rumah tangga. Nah, gereja sampai mengambil itu karena memang secara fisik atau verbal maupun non verbal seringkali ada hal-hal yang kita tidak tahu, maksudnya tidak dapat mengendalikan diri antara si suami ke si istri. Dan bukan hanya istri sekarang ini, tapi juga suami-suami juga ada yang mengalami tindak kekerasan. Dan kekerasan di sini bukan kekerasan tapi kekerasan fisik, juga kekerasan psikis ya. Nah, cobalah bayangkan sebagai bapak-bapak atau seringkali kita tidak nyaman dengan istri-istri, selalu kita katakan bodoh kamu, kan gitu. Itu saja tidak bisa dikerjain. Nah, itu mungkin pertama-pertama masih suaranya merdu. Tapi begitu tahun ke-5, 10 tahun, suaranya sudah berubah. Dan mungkin di yang lain lebih menyenangkan di telinga. Ada orang-orang perempuan yang lain dekat. Sebaliknya perempuan juga berapa tahan dia mendengar ejekan, cemoohan, ataupun tamparan, bullying, dibohongin. Ya karena kerjalah, karena apa, padahal sudah pekerjaan yang lain yang dikerjakan, bukan dengan istrinya tapi dengan perempuan lain. Dan di sini kalau kita bicara dari Korintus, orang-orang Korintus yang begitu menikmati kehidupan duniawi, dan ini yang juga menjadi bahaya besar ketika kita hanya
melihat kehidupan itu hanya di sini. Kita tidak melihat kehidupan ke depan. Tanggung jawab yang Tuhan limpahkan kepada kita adalah kehidupan yang berdamai. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri kan dulu, mulai dari istri, dari suami, dan akhirnya juga itu dibawa sampai kehidupan ke tetangga, ke masyarakat, ke jemaat. Nah, kalau saya tidak tahu apakah kita ketika menikah kita juga ada baik dengan ipar, dengan mertua. Nah, mungkin dengan suami istri masih bisa direm ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih bisa mengendalikan hal-hal yang efektif dengan mungkin yang tidak menyenangkan, perilaku, perkataan dari ipar, dari mertua, tetangga. Nah, ini yang manusia mempunyai daya tahan juga terbatas kan. Nah, itu dia. Saya berpikirnya seperti itu. Tapi kalau ada lagi pengalaman dari Ibu? Sudah ya? Ya, akhirnya kita lihat bahwa perkawinan menurut kendati Protestan tidak menganggap itu sakramen. Tadi ada seorang ibu yang katakan di denominasi lain perkawinan itu adalah sakramen, berarti sesuatu yang sakral. Saya mau katakan ini dikehendaki oleh Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah diawali dari keluarga. Kalau keluarga berdamai secara pribadi bersama pasangan, maka keluarga pun menikmati anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan dinikmati dengan perdamaian, ditularkan, dikembangkan, disaksikan kepada dunia ini, betapa indah kehidupan itu. Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin kamikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Mari kita berdoa. Ketika kami belajar makna kehidupan sebagai keluarga Allah, perkawinan yang Tuhan bentuk awalnya bagi manusia untuk menjalani hidup yang bahagia antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, bukan saingan. Maka sungguh Tuhan, kami membawa seluruh pergumulan hidup keluarga-keluarga, rumah tangga Kristen, yang mungkin pada saat ini ada banyak pasangan di ambang keraguan, di ambang ketidakpercayaan pasangan, baik istri terhadap suami maupun suami terhadap istri. Tuhan, kenalilah hati setiap pribadi dan tidak ada yang dapat disembunyikan.
kami berseru kepada Tuhan, jamahlah hati setiap pasangan yang mulai diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak menentu terhadap pasangan mereka, sehingga itu juga berdampak negatif ataupun mendatangkan ekses yang menimbulkan hal yang tidak menyenangkan bagi anak-anak, bahkan untuk keluarga besar yang selama ini terjalin dengan baik. Ke dalam tangan kasih-Mu juga kami mengucap syukur untuk tetap keluarga-keluarga yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tuhan, Engkau mengangkat segala kecurigaan, rasa tidak berdamai. Tuhan berikan roh untuk sungguh saling menghargai, merendahkan diri di hadapan Tuhan satu terhadap yang lain. Datangkanlah damai sejahtera-Mu, memenuhi seluruh harapan dan permohonan. Keutuhan rumah tangga menjadi kesaksian nyata bahwa Engkau Allah yang telah memberkati, yang telah menyatakan rancangan-rancangan-Mu ajaib untuk hari-hari yang ada di depan adalah baik. Dan Tuhan, saat ini rancangan-Mu juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang terpisah oleh karena wabah corona dengan tugas-tugas khususnya untuk para medis yang menangani perawatan ataupun rencana-rencana pemerintah untuk pemutusan perkembangbiakan virus corona ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang para dokter, juru rawat, bidan, mantri, bahkan setiap mereka yang bersentuhan dengan para pasien, bahkan mereka yang mengidap terinfeksi virus corona. Tuhan berikan juga kegairahan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terlebih untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan angkat segala rasa takut terhadap virus ini dan tetap lebih mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang menghidupkan dan merancangkan kehidupan hari esok yang berkemenangan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang untuk kehidupan bergereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya ketika kami hadir sebagai jemaat Immanuel di kota Probolinggo. Tuhan, Engkau juga menilik seluruh kegiatan dan aktivitas warga jemaat di ketiga sektor pelayanan yang ada dalam kehadiran mereka sebagai keluarga-keluarga dan ke dalam kehidupan bertetangga. Biarlah Tuhan mendatangkan damai dan sukacita untuk menjalani hidup bersama, bahwa Engkaulah Allah pemilik kehidupan yang nyata. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini berjuang untuk kehidupan keseharian, untuk kebutuhan makan, minum, pakai, rasa aman, pendidikan dan pekerjaan. Orang-orang muda kami, bahkan juga setiap Bapak Ibu yang menjalani hari-hari yang ada di depan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh opa oma yang saat ini ada di rumah-rumah tangga dan kehidupan kesekutuan kami dalam ibadah malam hari ini. Engkau juga tidak tinggal diam. Engkau nyatakan juga kuasa dan anugerah. Engkau memberkati segala pengharapan yang diletakkan oleh seluruh kaum keluarga. Mereka yang terpisah. Dan Tuhan, ketika tidak ada komunikasi, Tuhan Engkau tetap mendekat. Engkau nyatakan juga belas kasihan dan kasih sayang-Mu yang tak henti. Sebagaimana kehidupan suami istri, Engkau mengingatkan kami gereja adalah mempelai-Mu. Maka biarkanlah Engkau juga menaruh peduli terhadap mempelai-Mu di dalam menjalani kehidupan di depan. Berikan kuasa yang tetap berasal daripada-Mu, ya Allah Maha Baik. Kebaikan-Mu juga melengkapi seluruh kaum keluarga yang mengalami hal-hal yang tidak mudah, yang mengalami keterhilangan. Tuhan juga menjadi penghibur sejati. Mereka yang masih dirawat
di rumah-rumah sakit maupun di rumah tangga, khususnya untuk Opa Oma, untuk Opa Sutisnadi, Oma Betty Palandusiana Brampi, juga Oma Yo, bahkan juga Iting, Datiana Sino Haji Baru Ginting, dan juga untuk Opung Tiomina Gunawan Baru Panggabean, Oma Betty Palandu, bahkan juga untuk Ibu Patong Karang. Kami juga berseru kepadamu Tuhan Maha Baik, melengkapi juga harapan dan permohonan dari Opa Oma yang masih mengalami kehidupan yang tegar, yang sehat. Kami tetap menopang Opa Suku Sepa, Oma Suparni Sodak, Oma Anna, Oma Lydia, Oma Sin, juga Oma Mar dan Opa Samdastri Lipali, juga untuk Opa Cale. Tuhan juga tidak tinggal diam. Berkati juga Opung Betty Sitampul Baru Sinaga, untuk keluarga Alfred Simanjuntak, bahkan juga untuk Oma Suyudi, bahkan juga untuk Bapak Timbas, untuk Pak Doris. Tuhan juga tidak tinggal diam dengan sakit yang dialami saat ini dengan asam uratnya. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Tin yang mendampingi, bahkan anak-anak yang juga terus berseru kepadamu. Tuhan, jangan abaikan permohonan mereka. Dan juga Tuhan, kami juga membawa seluruh harapan Bapak Ibu yang hari ini boleh mendampingi dalam pelayanan live streaming di ibadah keluarga. Tuhan juga memberkati liturgos kami, Diaken Puji Astini. Tuhan juga tidak tinggal diam terhadap segala harapan dan permohonan beliau. Teriak beliau minta tolong. Juga untuk Pak Peri Sutomo, untuk Ibu Nuni Agustina, dan juga untuk Ibu Sofice, untuk Saudara Gary, juga untuk Anita dan juga Sharon dalam kesibukan mereka di masa muda. Tuhan juga tidak abaikan segala kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, program-program yang harus kami selesaikan. Terima kasih, waktu ini adalah waktu di mana Tuhan berkenan melawat kami. Berikan kami hati yang peka dan peduli, dan berikan juga kuasa untuk tetap bernamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang terdekat kami, sehingga Engkau dimuliakan. Inilah Bapa seluruh doa dan permohonan kami. Kami tetap juga menopang kehidupan di Probolinggo dan di kota maupun di kabupaten, untuk pemerintahan, untuk kehidupan sosial yang ada. Engkau tidak mengabaikan seluruh perjuangan hidup anak-anak. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam persembahan. Umat Tuhan, marilah kita ucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi sementara membawa persembahan kepada Tuhan.
bersyukur padamu Nan. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat yang kekasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan secara berbalasan. Allah sumber hidup, terimalah persembahan syukur kami. Roh penghibur, kuatkanlah kami untuk selalu bersyukur dan menaruh peduli dalam pelayanan melalui gereja-Mu. Amin. Mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita menyaksikan keselamatan yang daripada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, dan membangun kehidupan ibadah di tengah keluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sangkar tak kenal nama seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, kali-kali mereka minta pertolongan diberinya. Tuhan Maha Kasih, jangan biarlah kami melangkah tanpa Engkau menyertai kami. Biarkanlah kami tetap menjadi sekutu-Mu terhadap sesama, dan biarlah pengharapan kami utuh pada genggaman kasih setia-Mu belaka. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, terus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.